Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifadila Kansa dengan NIM 2105718. Di sini akan memaparkan progres tugas besar Scratch dan artikel. Yang pertama saya akan memaparkan artikel terlebih dahulu. Saya memilih judul penggunaan media Scratch pada materi nilai tempat dan nilai angka untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar. Mengapa hal itu menjadi penting? Karena di era abad 21 ini perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat menuntut siswa untuk berpikir kreatif, kritis, dan kolaboratif. Dalam konteks ini juga, matematika memainkan peran yang sangat penting sebagai dasar atau memahami konsep kompleks dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi tuntutan abad 21 ini, penggunaan media Scratch dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu juga, keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar melalui Scratch dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka dalam pembelajaran matematika, menjadikan pelajaran itu lebih relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Karena mengapa saya mengambil materi nilai dan tempat dan nilai angka, yaitu karena nilai tempat dan nilai angka ini dianggap cukup sulit untuk anak-anak. Mungkin dengan menggunakan Scratch, guru bisa dapat menciptakan aktivitas yang melibatkan pembuatan permainan atau animasi yang berfokus pada pengenalan ratusan, puluhan, dan satuan. Contohnya, siswa dapat membuat permainan di mana mereka harus mengidentifikasi dulu nih nilai tempat dari angka yang muncul di layar atau menyusun angka dari satuan ke ratusan. Aktivitas ini tidak hanya mampu membantu siswa memahami konsep, tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir kritis dan lebih kreatif lagi. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang progres tugas besar di Scratch-nya. Yang pertama itu ada fitur rancangan Scratch, yaitu ada background. Background ini dalam bahasa Indonesia sering dikatakan sebagai latar belakang ya. Nah, background dibutuhkan dalam merancang Scratch untuk mencocokkan situasi pada situasi lamannya. Sama seperti sprite ya. Ikonnya. Di dalam Scratch tersedia beberapa background yang dapat digunakan dan juga dapat mengunggah sendiri sesuai dengan diinginkan. Nah, untuk background ini saya menggunakan di media lain, yaitu dari Pinterest. Terus saya ubah lagi dan dicocokkan kembali dengan situasi-situasi mana yang ingin saya konsepkan gitu. Setelah itu baru saya masukkan ke dalam Scratch. Fitur-fitur rancangan Scratch yang kedua itu ada sprite yang merupakan karakter yang akan digunakan. Nah, kita itu juga dapat menggunakan sprite yang tersedia di Scratch-nya ataupun mengunggah sendiri sesuai dengan seperti yang diinginkan. Sprite ini dapat kita ubah posisi, arah, ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk penggunaan sprite yang saya butuhkan itu terdapat di Canva dan di Pinterest. Selanjutnya yaitu ada fitur sound yang digunakan untuk menambahkan sound atau memilih efek sound yang tersedia maupun merekam suara secara langsung. Nah, yang keempat ini ada kode. Kode merupakan kumpulan-kumpulan blok yang berisi perintah yang digunakan untuk membuat program. Kode blok ini digunakan sesuai dengan kegunaannya karena setiap blok memiliki kode masing-masing. Nah, untuk Scratch yang saya buat itu kan merujuk pada nilai tempat dan nilai angka. Yang pertama itu ada background judul.
Nah, di judul itu ada play. Nah, play itu dapat diklik sehingga bisa masuk dalam aktivitas yang lainnya. Yang pertama itu ada capaian pembelajaran. Yang kedua ada pengertian dari nilai tempat dan nilai angka. Yang ketiga itu ada contoh dalam angka seperti contoh angkanya itu adalah 126. Nah, nanti di situ saya akan memancing anak-anak untuk mungkin mengklik salah satu icon sprite-nya sehingga dapat keluar seperti ada satuan, puluhan, ratusan, seperti itu. Terus yang selanjutnya juga ada contoh-contoh nilai dan tempat tapi menggunakan benda konkret, yaitu seperti kotak-kotak yang bersusun. Dalam setiap kotaknya itu nanti anak-anak bisa menghitungnya, dan juga telah tersedia sebenarnya angkanya tuh, tapi saya membuat seperti 100 ditambah 20 ditambah 6. Nah, tapi penulisannya yang dipisah-pisah. Nah, bagaimana pentotalan dari rangkaian nilai dan tempat yang telah saya buat pada aktivitas itu tersebut. Nah, yang ketiga itu langsung pada materi evaluasi. Nah, evaluasi itu terdiri dari 5 soal. Anak-anak akan mengklik icon yang menurut mereka jawabannya yang benar. Nah, dalam icon itu ketika diklik, anak akan mengetahui jawaban dia benar atau salah, nanti langsung muncul sendiri. Cukup sekian pemaparan yang telah saya berikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.